pagi Bapak Ibu semua. Saya izin menyapa terlebih dahulu. Terima kasih sebelumnya sudah menyempatkan hadir di webinar pada pagi hari ini. Semoga kita semua senantiasa sehat selalu ya Bapak Ibu dan tetap semangat. Izin mungkin untuk langsung dapat menyampaikan materi. Jadi Bapak Ibu, untuk pada pagi hari ini kita akan membahas terkait Beyond Satisfaction, Understanding Feedback to Strengthen Service Strategies. Nah, beyond satisfaction ya Bapak Ibu, terkait dengan kepuasan dalam konteks perusahaan maupun lembaga atau institusi pemerintah yang tentunya memberikan pelayanan publik gitu ya. Kepuasan pelanggan ataupun masyarakat ini eh, dinilai sangat penting gitu dan dianggap sebagai tolak ukur keberhasilan dari suatu layanan. Nah, mungkin ketika Bapak Ibu menemui pelanggan atau masyarakat sebagai pengguna layanan ini tersenyum dengan layanan kita, dengan pelayanan kita, atau masyarakat memberikan pujian. Nah, atau Bapak Ibu mungkin melihat survei kepuasan di perusahaannya, skornya naik nih. Nah, dengan seperti itu mungkin Bapak Ibu merasa sudah sangat lega gitu ya, sudah berada di jalur yang benar gitu. Nah, bahwa sudah berhasil memberi kepuasan yang baik kepada pelanggan and just it gitu ya. Tapi sebetulnya Bapak Ibu, apakah kepuasan ini benar-benar berarti bahwa semua harapan dan semua ekspektasi dari pelanggan ini terpenuhi gitu ya dan menjamin loyalitas dari pelanggan gitu? Soalnya pada kenyataannya kepuasan ini tidak selalu sama dengan kesetiaan atau loyalitas pelanggan gitu Bapak Ibu. Jadi seorang pelanggan itu bisa saja hari ini puas, tapi ternyata besok itu berpindah gitu ke layanan lain yang menawarkan pengalaman yang lebih baik. Dan masyarakat atau publik sebagai pengguna layanan ini bisa saja menilai pelayanan publik saat ini sudah cukup baik gitu, tapi ternyata mereka masih belum bisa mendapatkan engagement gitu dari pemerintah yang seharusnya dapat melayani dengan personal touch-nya gitu. Nah, jadi Bapak Ibu, kepuasan ini ternyata bukan sekedar hasil, bukan sekedar skor semata gitu ya. Ia adalah di mana kepuasan ini menjadi suatu persepsi yang lahir dari pengalaman gitu. Di mana kepuasan ini juga terbentuk dari interaksi kecil yang setiap harinya kita jalin dengan customer, dengan pelanggan, dengan masyarakat sebagai pengguna layanan ini, eh, di mana interaksi ini juga terjadi setiap hari, mulai dari cara kita menyapa pelanggan, mungkin dari cara kita, kecepatan waktu kita dalam merespon keluhan, hingga kejelasan informasi yang kita berikan kepada pelanggan ini. Jadi, kepuasan ini bukan sesuatu yang kita jadikan apa ya, hasil akhir proses gitu, tapi sesuatu yang seharusnya dapat kita bangun terus-menerus di setiap titik perjalanan bagi para pelanggan ini. Nah, itulah mengapa Bapak Ibu kita perlu melangkah lebih jauh dari sekedar mengukur kepuasan pelanggan. Jadi kita perlu untuk dapat memahami feedback, memahami makna di balik angka, di balik cerita, di balik keluhan pelanggan ini. Dan harapannya di balik pujian ini, di balik keluhan, di balik feedback ini eh, terdapat insight yang nantinya dapat dijadikan rekomendasi atau insight strategis bagi improvement perusahaan gitu ya. Nah, untuk dapat memahami makna di balik kepuasan itu, kita juga harus tahu Bapak Ibu bagaimana proses perjalanan pengalaman ini terbentuk, di mana titik pelanggan ini atau masyarakat mulai mengenal layanan kita. Kapan kira-kira mereka merasa percaya, hingga kapan mereka mulai mungkin merasa apa ya, setia dengan layanan atau produk kita. Nah, mungkin bisa di next slide. Oke, nah Bapak Ibu, perjalanan pengalaman inilah yang disebut dengan customer journey, di mana serangkaian tahapan yang dilalui oleh pelanggan sejak mereka ini pertama kali mengenal produk atau layanan kita hingga akhirnya mereka menjadi pengguna atau customer yang loyal bahkan mungkin bisa menjadi promotor bagi produk atau layanan kita gitu ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, customer journey ini menggambarkan alur pengalaman pelanggan atau customer experience flow yang terbentuk dari interaksi dengan perusahaan sebagai touch point, mulai dari awareness, consideration, conversion, retention, dan advocacy. Jadi mulai dari
adanya iklan layanan kita mungkin masuk ke situs web perusahaan kita atau aplikasi atau, platform yang kita miliki gitu ya, hingga adanya interaksi langsung dengan karyawan atau, kita sebagai penyedia layanan untuk melakukan conversion atau pembelian hingga akhirnya, adanya customer retention atau loyalitas pelanggan. Nah, artinya pengalaman pelanggan ini tidak hanya tentang transaksi Bapak Ibu, tapi juga tentang bagaimana di dalamnya itu terdapat emosi, persepsi, dan interaksi sosial yang, pelanggan ini rasakan di sepanjang customer journey ini. Nah, seperti yang kita lihat pada slide berikut ini ya Bapak Ibu, bahwa, terdapat beberapa tahapan. Di sini yang pertama itu ada pre-purchase stage, di mana tahapan ini juga membentuk ekspektasi pelanggan gitu ya, tahapan yang pertama gitu. Di tahap ini komunikasi yang baik, komunikasi yang jujur, brand communication yang, apa namanya, sesuai dengan produk atau layanan itu sangat penting gitu ya. Karena, apa namanya, adanya promosi yang berlebihan atau over promise pada produk dan layanan kita itu dapat berujung pada kekecewaan. Walau, sebetulnya layanan atau produk kita itu sebetulnya punya kualitas yang baik gitu, tapi terkadang, adanya ekspektasi yang berlebihan pada, pelanggan atau customer yang kita bangun di awal itu dapat menyebabkan, apa namanya, kekecewaan bagi pelanggan apabila ternyata layanan kita itu tidak sesuai dengan realita yang mereka rasakan gitu. Oke, jadi yang pertama ini ada tahap awareness. Di mana, pelanggan atau masyarakat itu sudah mulai menyadari keberadaan, produk atau layanan kita. Menyadari keberadaan produk atau layanan ini dapat apa namanya, dapat dirasakan para pelanggan ini melalui, platform mana saja ya Bapak Ibu, dapat dari iklan atau mungkin, saat ini kan sudah banyak ya konten-konten sosial media. Seperti konten review atau mungkin affiliate gitu ya Bapak Ibu yang saat ini banyak itu yang membantu, branding perusahaan juga untuk lebih, apa namanya, menyebarluaskan layanan atau produk yang dimiliki oleh perusahaan. Selain itu juga bisa dari mulut ke mulut juga ya Bapak Ibu atau testimoni dari pelanggan atau pengguna layanan yang lainnya. Nah, di sini perusahaan itu penting untuk dapat, membangun awareness, membangun kesadaran dan juga persepsi positif atau ya brand image dari produk atau layanan yang dimilikinya. Seperti misalnya itu mungkin, produk kecantikan gitu ya atau make up gitu. Nah, brand image apa sih yang sebetulnya ingin ditonjolkan oleh perusahaan untuk, menarik calon customer ini? Mungkin dari sisi halal kosmetiknya atau eco-friendly kosmetik mungkin. Nah, ini, mungkin terjadi ya Bapak Ibu. Nah, itu, dapat juga disesuaikan dengan target segmen apa yang ingin dituju oleh perusahaan. Begitu juga dengan institusi Bapak Ibu yang memberikan pelayanan publik. Nah, misalkan mungkin layanan perizinan gitu ya. Nah, ini, bagaimana institusi tersebut menonjolkan persepsi positif terhadap calon pengguna atau calon, ya calon pengguna layanannya ini, mungkin bisa dapat menggunakan atau mencantumkan testimoni positif gitu ya dari pengguna sebelumnya dan lain-lain. Nah, berangkat dari sinilah nantinya akan muncul trust atau kepercayaan dari calon customer ini untuk mulai masuk ke perjalanan selanjutnya yaitu consider. Di mana di tahap consider ini pelanggan, atau pengguna layanan ini mulai dapat mempertimbangkan dan menunjukkan minat pada produk atau jasa mereka, hingga selanjutnya masuk ke tahap purchase stage, yaitu conversion. Nah, ini adalah tahap yang penting juga ya Bapak Ibu, di mana pelanggan ini dapat mengambil keputusan untuk membeli produk atau menggunakan layanan kita. Nah, disinilah peran dari perusahaan atau institusi untuk dapat memastikan pengalaman pembelian atau penggunaan layanan ini dapat berjalan dengan mulus, yaitu menyiapkan dari segi apa, dari sisi perusahaan atau institusi ini dapat, memberikan servis dengan baik, keseluruhan dari segala aspek operasional, dari sisi kemudahan akses, kemudian kejelasan prosesnya, mungkin dari sisi transparansi biaya, hingga ke keramahan dari petugas layanannya mungkin. Nah, itu juga, menjadi penentu persepsi dari kualitas yang baik ini. Nah, selanjutnya setelah adanya purchase stage ini, nah kita akan masuk ke tahap post, purchase stage, di mana layanan atau produk ini sudah digunakan ya sama pengguna atau sama customer ini, di mana mereka
ini akan mulai menilai nih Bapak Ibu, apakah ekspektasi mereka di awal itu betul-betul terpenuhi gitu. Karena mereka kan sudah mulai merasakan, dan mengetahui realita dari produk atau layanan yang kita miliki gitu kan. Nah, dari retention ini, apa namanya, yang pertama itu tahap retention. Dari retention ini, pelanggan ini sudah mulai menggunakan layanan dan merasakan manfaatnya, di mana peran dari perusahaan atau institusi ini seharusnya dapat memperkuat nih Bapak Ibu, memperkuat loyalitas dan juga, dukungan pasca servisnya seperti mungkin memberikan respon yang cepat kepada pelanggan apabila terdapat pengaduan atau keluhan gitu ya, atau memberikan klaim garansi kepada produk-produk yang mereka tawarkan gitu, mungkin produk elektronik gitu untuk menjaga, kualitas hingga pasca servisnya gitu. Hingga ke, layanan call center 24 jam mungkin. Nah, itu sebagai wadah pengaduan masyarakat untuk tindak lanjut dari perbaikan layanannya. Kemudian yang terakhir itu ada tahap advokasi, di mana, pelanggan ini ternyata sudah mulai merasa puas dan mulai dapat merekomendasikan produk atau layanan kita ke orang lain. Nah, di sinilah Bapak Ibu peran perusahaan atau institusi ini, bagaimana caranya untuk mengubah kepuasan dari pelanggan ini menjadi apa ya, loyalitas pelanggan yang sifatnya itu, hingga pelanggan ini dapat mempromosikan secara alami, produk atau layanan kita kepada orang lain gitu, kepada pelanggan lain gitu ya. Dan ini tujuannya juga untuk dapat meningkatkan reputasi yang positif gitu bagi perusahaan kita. Nah, pada tahap advokasi ini, pelanggan yang puas ini seperti yang saya sampaikan sebelumnya, mereka bisa menjadi brand ambassador gitu ya, brand ambassador alami gitu dari produk atau layanan kita. Nah, dalam konteks publik juga, ini mirip dengan public trust gitu, di mana adanya loyalitas pelanggan ini hingga mereka dapat merekomendasikan kepada pelanggan yang lain. Hal ini dapat, eee, a apa namanya, meningkatkan public trust gitu ya, di mana masyarakat yang puas ini dapat menyuarakan kepercayaannya kepada terhadap lembaga publik gitu. Nah, Bapak Ibu, dalam customer journey ini, keseluruhan customer journey ini, pelanggan atau pengguna layanan ini berinteraksi dengan perusahaan melalui banyak pihak dan juga banyak, saluran gitu ya. Nah, dari customer experience-nya tidak hanya dibentuk oleh interaksi secara langsung dengan brand atau di sini perusahaan kita, tapi juga, pihak lain di dalam ekosistem ini. Yaitu seperti yang kita lihat ada 4 pilar, ada brand, partner, customer, dan sosial atau eksternal. Nah, sebetulnya, apa sih peran dari masing-masing pilar ini? Untuk brand, jadi brand ini adalah perusahaan atau kita sebagai penyedia layanan gitu ya Bapak Ibu. Nah, perannya apa? Tentunya, membentuk awareness dan first impression gitu ya yang pertama bagi, para pelanggan ini. Nah, melalui apa? Seperti yang saya sampaikan sebelumnya tadi, di tahap awareness ini dapat dilakukan melalui mungkin konten-konten iklan di sosial media atau mungkin di situs web resmi kita yang informatif gitu ya, yang dapat, memberikan ketertarikan kepada pelanggan terhadap, produk atau layanan kita gitu. Selanjutnya, ada partner, di mana, ini adalah pihak ketiga atau pihak yang bekerja sama dengan perusahaan untuk dapat, menghadirkan layanan kepada pelanggan gitu ya. Nah, ini juga termasuk vendor, mungkin agen atau, subkontraktor gitu, bisa juga reseller dan, pihak ketiga lainnya yang membantu menjalankan layanan kita gitu. Nah, Bapak Ibu, partner ini cukup berperan besar ya untuk menjaga konsistensi kualitas layanan yang kita miliki gitu. Contohnya seperti di layanan Eee, ke pelabuhan gitu misalnya, yang bekerja sama dengan ada beberapa pihak gitu, mungkin operator kapalnya, forwarder, atau penyedia krennya gitu. Nah, maka performa dari mitra-mitra ini juga turut menentukan, customer experience gitu ya di pelabuhan ini, terkait bagaimana mitra ini mungkin dari sisi pelayanannya lambat atau tidak ramah gitu. Nah, ini nanti juga pasti yang menjadi garda terdepan yang akan mendapat komplain itu kan juga pasti dari sisi perusahaan, sebagai kasarnya itu sebagai baju utamanya gitu ya, gitu. Terus dari yang ketiga itu ada customer, di mana ini, artinya adalah interaksi langsung antara perusahaan dengan pelanggan dalam penggunaan layanan. Dan ini juga termasuk, proses awal pendaftaran pelayanan gitu ya kalau dari sisi, pengguna layanan. Kemudian juga mungkin, eee, apa namanya
pembayaran gitu. Nah, ini yang merupakan interaksi langsung antara perusahaan dengan pelanggan. Nah, disinilah Bapak Ibu, di mana service quality ini yang paling menentukan gitu ya. Maka dari itu, perusahaan atau institusi ini harus dapat memiliki strategi nih untuk dapat membuat atau membentuk kepuasan secara langsung melalui pelayanan atau servis yang cepat, kemudian dari sisi petugas pelayanannya juga ramah, kemudian produk atau informasi terkait layanan ini juga akurat gitu. Nah, apabila di tahap ini, respon dari pelanggan ini juga positif dan dilaksanakan dengan baik, maka, pelanggan atau customer ini akan sangat potensial, sangat possible untuk dapat bertahan dan, lanjut ke tahap retention ini itu tadi ya Bapak Ibu, yaitu, di mana mereka sudah mulai merasakan penggunaan layanan kita. Nah, yang terakhir ini ada sosial atau eksternal, di mana ini adalah adanya pengaruh dari lingkungan eksternal terhadap persepsi pelanggan, termasuk juga opini publik, media, eee, bisa juga adanya regulator dan, masyarakat luas gitu. Intinya ini adalah peran dari pihak eksternal gitu ya. Nah, faktor inilah yang membentuk, citra perusahaan atau image perusahaan di mata publik gitu. Nah, di sini yang dilakukan perusahaan atau institusi itu seperti apa sih? Ya yang utama itu harusnya dapat membentuk trust-nya dan juga reputasi dari perusahaan ini agar memiliki reputasi yang baik gitu ya. Karena Bapak Ibu, apabila kita sadari bersama, terkadang pelanggan ini mereka itu belum belum mencoba, belum pernah bertransaksi dengan kita, namun mereka ini sebetulnya sudah punya persepsi gitu dari apa yang mereka mungkin baca ataupun dengar gitu ya. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan atau institusi untuk dapat menjaga kualitas produk dan layanannya, untuk akhirnya nanti dapat menjaga brand image dan juga memberikan reputasi yang positif atas adanya produk dan layanan yang dimiliki oleh perusahaan atau institusi. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Jadi memang 4 pilar inilah yang menggambarkan kira-kira siapa saja sih yang berperan dalam menentukan kepuasan dari pelanggan. Jadi ketika kita mau mengukur atau meningkatkan kepuasan, kita tidak bisa hanya fokus ke pelanggan secara langsung, tapi juga dapat memastikan seluruh ekosistem di dalam, customer experience dan customer journey ini juga dapat memberikan pengalaman yang konsisten gitu ya. Mungkin bisa next. Oke, iya, oke Bapak Ibu. Jadi, seringkali kan kita juga menilai hasil layanan yang kita miliki itu antara 2 ya Bapak Ibu, yaitu antara puas atau tidak puas. Jadi padahal kepuasan itu ternyata tidak hanya hitam putih seperti itu, tapi juga terdapat, kondisi yang lebih kompleks di dalamnya. Jadi bukan sekedar reaksi sesaat, "Oh bahwa pelanggan ini puas, pelanggan ini tidak puas," gitu dengan layanan atau produk kita, tapi juga apa namanya, adanya pengaruh dari motivasi pelanggan dan juga pengalaman yang mereka rasakan, atas produk dan juga layanan yang kita miliki gitu ya. Nah, interaksi antara kedua faktor ini, yaitu antara motivasi dan juga pengalaman, digambarkan lewat satisfaction di satisfaction matrix ini, yang membantu kita untuk dapat memahami Bapak Ibu terkait mengapa terkadang pelanggan ini dapat tetap loyal walaupun ternyata mereka tidak sepenuhnya puas gitu dengan produk dan layanan kita, atau sebaliknya mereka itu sebetulnya merasa bosan terhadap produk atau layanan kita meskipun sebetulnya produk dan layanan kita ini sudah baik gitu ya dari segi servis maupun dari segi kualitasnya gitu. Nah, jadi, berdasarkan matriks ini terdapat 2 sumbu, yaitu ada the experience dan yang, vertikal ini ada motivating state. Dan, kita bahas dulu yang horizontalnya, yang the experience. Jadi yang di horizontal ini ada, positive satisfaction dan juga negative dissatisfaction. Nah, Bapak Ibu untuk yang positive satisfaction ini, di mana kondisi pelanggan ini merasakan pengalaman yang menyenangkan gitu ya, yang menyenangkan dan yang benar-benar sesuai dengan harapan mereka. Contohnya mungkin seperti ya pelayanannya, cepat gitu, mereka merasakan pelayanannya cepat, kemudian dari sisi stafnya ramah, dari sisi produknya kualitasnya juga ternyata sesuai gitu yang dijanjikan oleh perusahaan gitu, atau brand. Nah, yang selanjutnya itu ada negatif dissatisfaction. Di mana, kondisi ini merupakan kondisi di mana pelanggan ini merasakan ketidakpuasan yang
benar-benar tidak puas gitu ya, namanya juga, ketidakpuasan yang negatif gitu, di mana pelanggan ini merasakan sangat tidak puas gitu dengan, produk atau layanan yang kita miliki. Bahkan mungkin sangat berpotensi di mana pelanggan ini juga kehilangan kepercayaan mereka gitu. Nah, contohnya itu mungkin seperti, pelanggan yang komplain karena janji layanan yang tidak ditepati gitu, misalkan layanan pengurusan izin usaha gitu ya, di mana janjinya itu atau sesuai dengan prosedurnya itu harusnya selesai 2 minggu gitu, 2 minggu proses. Tapi ternyata, setelah beberapa lama, itu masih belum bisa dipenuhi gitu, masih belum bisa selesai izin usahanya. Nah, ini juga dapat menimbulkan negatif dissatisfaction ini ya Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Kemudian untuk yang sisi vertikalnya, di sini ada motivating state, di mana, ada 2 kondisi, yaitu positive dissatisfaction dan juga negative dissatisfaction. Untuk yang positive dissatisfaction ini apa? Jadi positive dissatisfaction ini kalau secara arti kan, ketidakpuasan yang positif gitu ya. Jadi ketidakpuasannya di sini justru bersifat memotivasi gitu. Pelanggan ini merasa puas tapi, pelanggan ini merasa tidak puas, tapi mereka, ingin lebih gitu. Pelanggan ini merasa puas, tapi merasa ingin lebih gitu ya. Harapannya untuk dapat, ada perbaikan di dalam produk atau layanan kita. Contohnya itu apa ya, mungkin series iPhone gitu ya, kalau sekarang kan lagi viral gitu kan, iPhone 17 yang baru rilis gitu kan ya, di mana sebetulnya, pelanggan di sini itu puas dengan adanya, series iPhone gitu, tapi mereka tetap berharap adanya seri-seri terbaru dengan spesifikasi yang lebih baru gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu merupakan kondisi positif dissatisfaction. Juga yang kedua itu ada kondisi negatif satisfaction, di mana pelanggan ini, merasa pengalaman yang mereka rasakan ketika menggunakan produk atau layanan ini, Eee, cukup datar, cukup hambar, atau tidak menimbulkan, rasa puas yang cenderung kuat gitu bagi para pelanggan. Meskipun sebetulnya kalau dari sisi produk atau layanan secara fungsinya itu tidak buruk gitu, atau juga cukup berkualitas gitu. Nah contohnya mungkin, dari sisi layanan yang sebetulnya memang efisien, tapi di dalamnya itu tidak ada sentuhan, personal, tidak ada personal touch gitu bagi pelanggannya. Kalau istilahnya mungkin so-so aja gitu ya Bapak Ibu. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi, kalau berdasarkan keempat kondisi ini, terbentuklah 4 kuadran yang masing-masing kondisinya itu mencerminkan, kondisi dari pelanggan tersebut. Nah, yang pertama itu adalah, kuadran insatiability, di mana ini kondisi dari positive satisfaction dan juga positive dissatisfaction. Pelanggan ini merasa puas tapi mereka tidak pernah cukup gitu ya. Terdapat dorongan dalam diri pelanggan ini untuk terus ingin kembali, ingin terus merasakan experience yang baru gitu. Nah, dari sini merupakan sebetulnya ini adalah kondisi yang ideal bagi perusahaan gitu ya Bapak Ibu, karena sebetulnya dari sisi pelanggan itu mereka juga sudah puas gitu, tapi mereka masih butuh adanya perbaikan, masih butuh adanya sesuatu yang baru, kebaruan dari produk atau layanan yang dimiliki oleh perusahaan gitu ya. Nah, mungkin kalau contoh itu seperti, penumpang KAI gitu ya, yang mungkin mereka sebenarnya sudah puas, tapi mereka butuh adanya, tambahan jadwal atau rute yang lebih banyak atau fasilitas yang lebih nyaman gitu ya. Kemudian, untuk yang kondisi kedua itu ada satiation, ini adalah kondisi dari positive satisfaction dan juga negative satisfaction. Di mana pelanggan ini sudah merasa cukup, sudah merasa apa ya, sudah pernah menggunakan produk atau layanan ini dan mereka merasa bosan gitu, merasa tidak menarik lagi gitu layanannya, merasa sudah kehilangan antusiasmenya gitu atas produk atau layanan yang kita miliki. Nah, ini mungkin kalau contohnya itu seperti restoran atau kafe yang hits pada awalnya atau yang viral pada awalnya, tapi, mereka tidak ada kebaruan, tidak ada improvement, jadinya, sudah lekang oleh waktu gitulah ya Bapak Ibu. Nah, di sini seharusnya perusahaan itu dapat menghindari adanya stagnansi ini dengan melakukan, pembaruan-pembaruan layanan dan juga, pembaruan dari experience pelanggannya gitu ya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga itu adalah kondisi overpromise atau undeliver, di mana,
eee, apa namanya, perusahaan ini memberikan produk atau layanan dengan janji yang terlalu tinggi gitu ya, tapi hasilnya ternyata tidak sesuai dengan harapan gitu. Sehingga pelanggan ini merasa kecewa dan, apa namanya, merasa bahwa ekspektasinya produk atau layanan ini tidak sesuai dengan ekspektasi mereka gitu. Namun sebetulnya mereka masih, percaya bahwa, produk dan layanan ini masih dapat memberikan, perbaikan gitu nantinya. Nah contohnya itu, mungkin adanya produk yang overhype, contoh seperti produk makanan yang klaimnya itu sangat pedas gitu, tapi sebetulnya kan pedas ini juga relatif ya Bapak Ibu. Jadi ketika dicoba oleh beberapa pelanggan itu mungkin, "Oh tidak sepedas itu kok sebetulnya," gitu. Nah jadi, mungkin di sini perusahaan itu bisa mulai memberikan brand communication yang lebih jujur gitu ya dengan adanya produk dan layanan yang mereka miliki gitu, supaya tidak memberikan ekspektasi yang berlebihan kepada konsumen ini juga gitu nantinya. Selanjutnya, untuk kondisi yang terakhir itu ada traditional dissatisfaction, di mana, ini adalah kondisi negatif dissatisfaction dan juga negatif satisfaction. Nah, kalau kita lihat kan ini kondisinya negatif bertemu negatif gitu ya, Bapak Ibu. Jadi memang, di sini tuh pelanggan sudah merasakan bahwa mereka memiliki pengalaman yang sangat tidak sesuai gitu ya, yang sangat buruk gitu istilahnya, dan tidak ada harapan lagi untuk, bisa membaik gitu. Tapi, sebetulnya mereka ini sudah tidak percaya, tapi terkadang mereka juga mau nggak mau gitu untuk tetap menggunakan produk atau layanan kita, karena mungkin, terkadang itu sudah tidak ada alternatifnya lagi gitu ya. Nah ini, dari sisi perusahaan harusnya nanti juga dapat lebih fokus untuk pada service recovery-nya atau mungkin membangun trust, rebuilding-nya lagi gitu ya Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu, matriks ini menunjukkan bahwa kepuasan pelanggan itu bukan hanya hitam putih ya. Jadi memang, di dalamnya itu juga terdapat kondisi di mana, ada pelanggan itu yang puas, tapi mereka itu tetap masih ingin curious, masih ingin, lebih lagi gitu ya. Ada pula pelanggan ini yang sebetulnya mereka ini sudah tidak puas, tapi mereka masih berharap adanya improvement atau perbaikan dari, perusahaan. Nah, kuncinya itu Bapak Ibu, bagi perusahaan, dapat mempertahankan pelanggan ini di kuadran yang positif terutama di insatiability ini ya, di mana, kepuasan yang mendorong loyalitas dan juga, inovasi yang berkelanjutan bagi perusahaan. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi memang dari matriks ini kita, dapat gunakan sebagai positioning bagi, untuk mengukur kira-kira pelanggan ini di tahap mana gitu kepuasannya. Oke, mungkin bisa next slide. Nah, iya Bapak Ibu. Jadi setelah kita membahas dari sisi customer journey hingga terkait kepuasan gitu ya. Lantas kira-kira bagaimana sih untuk dapat mengukur kepuasan ini? Bagaimana kita itu dapat tahu seberapa puas pelanggan atau masyarakat ini terhadap kualitas produk dan layanan yang kita berikan gitu ya. Nah, Bapak Ibu, di sini survei kepuasan ini berperan besar sebagai tools untuk dapat mengukur efektivitas layanan atau produk yang kita miliki gitu dan juga persepsi dari pelanggan atas produk atau layanan yang kita berikan gitu ya. Nah kira-kira, di dalamnya itu terdapat perannya apa saja sih dari implementasi survei ini? Yang pertama itu tentunya, terkait dengan standarisasi nilai survei kepuasan gitu. Jadi, survei kepuasan ini mampu memberikan nilai standar yang kuantitatif untuk, menilai kualitas dari layanan yang kita berikan gitu ya Bapak Ibu. Dan di dalam survei ini nantinya juga akan ditetapkan range nilai di mana itu, dapat memberikan makna mutu dari pelayanan tersebut. Jadi sudah terstandarisasi gitu ya. Misalkan range, nilai 80 sampai 100 gitu termasuk ke dalam mutu pelayanan A dengan kategori yang sangat baik gitu ya. Nah dengan adanya nilai atau skor layanan ini, perusahaan atau institusi itu dapat menetapkan threshold atau, menentukan batas minimal layanannya dan dapat merencanakan perbaikan, secara berkelanjutan gitu ya, improvement secara sustainable gitu ke depannya gitu. Yang kedua itu terkait dengan standarisasi kualitas layanan.
Nah, selain dari sisi nilainya, survei ini juga menstandarkan kualitas layanan itu sendiri, Bapak Ibu. Yang artinya setiap layanan ini juga harus konsisten dan dapat terukur gitu ya secara objektif. Kira-kira hasil surveinya itu menunjukkan apakah layanan ini sudah sesuai harapan dari pelanggan atau masyarakat sendiri atau memang dari sisi SOP di lapangan itu harus diperbaiki dan distandarisasi juga gitu agar dapat berjalan sebagaimana mestinya gitu ya. Dan yang ketiga itu dari sisi penerapan alur survei yang terstruktur di mana survei kepuasan ini juga menyediakan alur evaluasi yang jelas pada nantinya mulai dari perencanaan, kemudian, penyusunan instrumennya, kemudian pengumpulan datanya, hingga ke, analisis datanya itu. Karena, eee, di dalam survei ini memiliki metode yang terstruktur, nantinya data yang dihasilkan ini diharapkan juga dapat dibandingkan gitu ya antar periode yang sekarang dengan yang sebelumnya gitu misalnya, atau, antar unit layanan gitu. Nah ini penting Bapak Ibu untuk dapat melihat tren, apakah, kira-kira kualitas layanan yang kita berikan ini dari waktu ke waktu itu mengalami improvement, mengalami peningkatan, atau mungkin malah menurun, atau bisa saja itu juga, stagnan gitu ya Bapak Ibu. Dan yang keempat di sini, survei ini sebagai alat monitoring berkala, di mana, berfungsi sebagai, apa namanya, alat monitoring yang rutin gitu ya bagi perusahaan atau institusi. Di mana survei ini juga di dalamnya itu memberikan gambaran dan kira-kira area mana di dalamnya yang perlu untuk, menjadi perbaikan atau itu juga sudah menjadi strength bagi perusahaan gitu. Kemudian, apa namanya, yang kelima itu survei sebagai indikator kinerja layanan, di mana, survei ini menjadi bagian dari indikator kinerja layanan di dalam perusahaan atau institusi, dan dijadikan kalau sekarang ini sudah sangat common ya Bapak Ibu adanya KPI, Customer Satisfaction Index itu dijadikan KPI di dalam perusahaan, terutama di sektor pelayanan publik atau, di BUMN itu juga sudah sangat common ya Bapak Ibu. Jadi, evaluasi tahunan pun nantinya juga diharapkan tidak hanya membahas terkait berbasis output-nya, tapi juga, membahas berbasis dengan bagaimana sih persepsi pelanggan terhadap pelayanan atau produk yang kita berikan gitu ya. Dan yang terakhir di sini, sebagai dasar penjaminan mutu layanan, di mana hasil survei ini digunakan untuk dapat menyusun kebijakan quality assurance gitu bagi perusahaan untuk menyelaraskan SOP dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada di pelanggan, kemudian juga memastikan, standar layanan ini dapat dipenuhi secara konsisten gitu ya bagi perusahaan. Nah, apa namanya, misalkan perusahaan atau institusi itu memiliki target nilai surveinya itu A atau naik gitu ya dari tahun sebelumnya, maka tentu dari segi kinerja itu juga akan didorong untuk dapat ditingkatkan lagi, mungkin dari sisi kecepatan pelayanannya atau sistem, digitalisasi layanan dari sisi dashboard pengaduannya mungkin gitu, untuk dapat lebih ditingkatkan lagi. Nah, kurang lebih itu Bapak Ibu untuk survei, kepuasan ini, di mana bukan hanya menjadi instrumen pengukuran, tapi juga menjadi fondasi dari quality management, perbaikan berkelanjutan dan juga strategi pelayanan secara keseluruhan. Mungkin bisa tolong next slide? Oke. Nah, selanjutnya Bapak Ibu kita akan masuk ke jenis survei kepuasan. Di sini, ada salah satu jenis survei yang rasanya sudah common ya Bapak Ibu, yaitu ada survei kepuasan konsumen atau pelanggan, di mana secara sederhananya itu, survei kepuasan konsumen ini merupakan proses pengumpulan data untuk dapat mengetahui sejauh mana produk atau layanan kita ini, yang diberikan oleh perusahaan ini sudah dapat memenuhi kebutuhan dan harapan bagi pelanggan. Nah, di sini survei kepuasan konsumen ini tentu juga dilatar belakangi atau didasari oleh regulasi ya Bapak Ibu. Yang pertama itu ada di sini, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang perlindungan konsumen dan juga ada peraturan pemerintah nomor 96 tahun 2012 tentang
pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, dan kemudian ada standar pelayanan minimal yang digunakan oleh perusahaan gitu. Nah, ini biasanya juga digunakan dalam sektor kesehatan, pendidikan, atau transportasi untuk dapat mengevaluasi kira-kira pencapaian SPM atau standar pelayanan minimal ini apakah sudah sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah gitu. Nah, dari survei kepuasan konsumen ini juga terdapat beberapa manfaat. Yang pertama itu dapat mengidentifikasi tingkat kepuasan pelanggan, dapat memberikan apa ya, gambaran secara objektif gitu ya dari sisi terkait seberapa puas pelanggan terhadap pelayanan yang kita berikan gitu. Kemudian yang kedua itu dapat meningkatkan kualitas produk dan layanan, di mana data survei ini dapat membantu menentukan aspek layanan mana yang dibutuhkan improvement lebih lanjut gitu ya. Kemudian yang ketiga itu meningkatkan loyalitas pelanggan, dan yang keempat itu menyediakan dasar pengambilan keputusan yang strategis, di mana survei ini juga dapat memberikan arah kebijakan bisnis gitu ya hasil dari survei ini. Kemudian dapat meningkatkan reputasi dan brand image dari perusahaan, di mana apa namanya, seperti yang saya sebutkan tadi, hasil survei yang positif itu juga dapat meningkatkan reputasi dari perusahaan. Kemudian yang keenam itu ada memenuhi kewajiban regulasi, karena memang seperti yang saya sebutkan tadi bahwa survei ini juga tentunya didasari oleh regulasi. Kemudian yang ketujuh atau yang ketujuh ini dapat dapat mengurangi risiko kehilangan pelanggan, dan yang kedelapan ini dapat mengukur efektivitas program campaign. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Mungkin next. Ya, kalau tadi kita berbicara terkait survei kepuasan konsumen atau pelanggan, nah selain survei kepuasan konsumen atau pelanggan, terdapat juga ada government survey ya Bapak Ibu. Jadi di sini kalau di dunia bisnis itu survei kepuasan ini kan digunakan untuk memahami dari sisi pelanggan, dari sisi customer ini untuk membangun loyalitas gitu ya. Maka dari sektor publik atau sektor government di sini, eee, government survey ini dilakukan untuk dapat mengukur kira-kira seberapa sih kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah gitu ya. Mengukur sejauh mana masyarakat ini mampu merasakan kepuasan terhadap pelayanan publik atau kinerja dari pemerintah itu. Nah, biasanya ini dilakukan melalui kuesioner, wawancara atau observasi secara langsung terhadap penerima layanan gitu ya. Nah, ini juga tentunya, didasari oleh peraturan atau regulasi, di mana di antaranya itu ada UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, kemudian ada PP Nomor 65 Tahun 2005 tentang tentang SIKIP ya di sini yang mewajibkan, instansi pemerintah untuk dapat melakukan evaluasi kinerja secara berkala. Kemudian ada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang mengatur keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan publik gitu. Kemudian dari sisi manfaatnya, apa sih manfaat dari government survey? Tentunya yang pertama itu untuk mengukur tingkat kepuasan dari masyarakat, yang memberikan gambaran sejauh mana layanan publik ini sudah sesuai dengan harapan dari masyarakat tersebut. Kemudian yang kedua itu mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan, dan yang ketiga itu dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dari kinerja pelayanan publik ini, dan yang ketiga itu yang keempat itu ada menjadi dasar perencanaan dan pengambilan keputusan, dan yang kelima itu meningkatkan partisipasi dari masyarakat, agar masyarakat ini nantinya juga dapat merasa dilibatkan gitu ya, dan eee, memiliki ruang untuk berekspresi. Kemudian juga dapat memenuhi tuntutan regulasi, dan yang terakhir itu mendorong peningkatan kinerja secara berkelanjutan bagi institusi. Kurang lebih seperti itu, mungkin saya kembalikan kepada Pak Agam. Ya, baik. Terima kasih atas penyampaian materinya yang sungguh menarik, luar biasa untuk Ibu Nanda. Terima kasih. Izinkan saya menyampaikan beberapa highlight, Bapak Ibu.
sekaligus kesimpulan dari materi yang baru saja disampaikan. Oke. Nah, yang pertama untuk customer journey and customer experience. Journey ini terdiri dari awareness, consideration, conservation, retention, and advocacy. Nah, untuk selanjutnya ada customer experience yang terbentuk dari semua touchpoint antara pelanggan dan perusahaan. Nah, touchpoint itu sendiri berbeda di tiap tahap dan mempengaruhi persepsi seluruh pelanggan. Selanjutnya untuk kepuasan serta ketidakpuasan konsumen. Nah, ada baiknya untuk positive satisfaction itu ada pengalaman baik dan memenuhi harapan. Nah, baik negatif dissatisfaction ada pengalaman buruk dan tidak memenuhi harapan, dan positif dissatisfaction ada pengalaman kurang tapi mendorong pelanggan mencari yang jauh lebih baik kembali. Dan ada negatif satisfaction, pengalaman biasa saja, puas tapi tidak antusias. Nah, fenomena tambahan selanjutnya ada insatiability yang tidak pernah cukup, dan satisfaction atau jenuh. Nah, selanjutnya ada peran survei kepuasan. Nah, yang pertama menjadi standar pengukuran kualitas layanan. Yang kedua, menyamakan standar pelayanan di setiap unit. Dan yang ketiga, ada survei yang dilakukan dengan alur terstruktur dan alat ukur yang jelas. Terus ada yang mana menjadi alat monitoring untuk melihat tren dan area perbaikan, dan yang terakhir menjadi bagian dari KPI layanan serta penjaminan mutu. Nah, baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke sesi penyampaian materi kedua, izinkan saya menyampaikan beberapa informasi penting. Yang pertama, saya ingin mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu yang belum mengisi link absensi kehadiran, silakan segera mengisi melalui link yang sudah dibagikan oleh tim KMMB di kolom chat Zoom. Perlu diperhatikan bahwa sertifikat akan kami bagikan setelah Bapak Ibu mengisi absensi tersebut dan akan dikirimkan melalui WhatsApp Group KMMB Webinar Series yang linknya juga tersedia di chat. Baik, Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan atau pendapat terkait materi pemaparan tadi, silakan menuliskan di kolom chat Zoom. Pada akhir sesi, kita akan mengadakan sesi diskusi dan tanya jawab. Dan pertanyaan yang akan dipilih sesuai urutan dari atas. Jadi jangan ragu untuk aktif berpartisipasi. Baik, bagi Bapak Ibu yang masih memiliki pertanyaan atau ingin terus mengikuti rangkaian webinar series Corporate Strategy 2025, silakan melakukan registrasi pada link yang telah disediakan oleh tim KMMB. Tahun ini, KMMB akan menghadirkan lebih banyak tema strategis dengan narasumber profesional dari berbagai bidang. Agar selalu update, Bapak Ibu bisa mengikuti akun media sosial resmi KMMB Consulting. Ada LinkedIn KMMB Consulting yang berisi informasi seputar career opportunities dan practical insights. Nah, bisa dilihat di layar. Selanjutnya ada YouTube KMMB Consulting yang berisi seluruh rekaman webinar dan video education. Dan selanjutnya ada Instagram, ada TikTok, yang berisi short insight dan konten edukasi singkat dan fokus pada konten employee branding yang lebih ringan dan inspiratif. Dan yang terakhir ada website sebagai pusat informasi layanan KMMB sekaligus tempat mengunduh buletin bulanan secara gratis. Ya, baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut ke pemaparan materi kedua. Izinkan saya menyapa kembali narasumber kita, ada Bapak Deva. Halo Bapak Deva. Iya, selamat siang Pak Agam. Oke, wah masih semangat nih Bapak Deva untuk pemaparan materi kedua yang akan kita melanjutkan sesi dengan topik yang tidak kalah menarik dari Ibu Nanda tadi. Kepada Bapak Deva, waktu dan layar kamu persilakan. Oke, baik, terima kasih banyak sebelumnya untuk Pak Agam. Jadi selamat siang Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Mungkin dari saya nanti akan fokus gitu ya berkaitan dengan
metode, kemudian juga berkaitan dengan teknis ataupun tahapan-tahapan dalam kita melaksanakan umpan balik kepada pelanggan. Dan tadi juga sudah disampaikan begitu ya, oleh Bu Nanda bahwasannya jika kita bicara pelayanan gitu ya, kita juga perlu mendengar berkaitan dengan kebutuhan, kemudian ekspektasi ataupun harapan dari pelanggan kita. Jadi tidak serta-merta pelayanan yang kita berikan itu terpusat ataupun diatur oleh perusahaan, tetapi kita juga perlu perhatikan bahwa pelayanan itu juga benar-benar dapat memenuhi kebutuhan ataupun harapan dari pelanggan itu sendiri. Begitu ya Bapak Ibu semua. Nah, tentu kalau kita bicara pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan, tentu pelanggan akan merasa puas gitu ya. Nah, namun puas ataupun tidak puas ini kan tadi juga disampaikan ya, tidak hanya hitam putih. Artinya kita juga perlu memaknai ataupun memahami bagaimana esensi daripada kepuasan itu sendiri. Nah, di sini mungkin saya izin menyampaikan gitu ya, bagaimana kita bisa memahami voice of customer ataupun juga kebutuhan dan harapan pelanggan agar strategi yang kita jalankan itu bisa selaras gitu ya, berkaitan dengan pelayanan yang nantinya itu akan juga meningkatkan penjualan kita. Jadi pelayanan ini menjadi satu titik krusial yang tentu perlu diperhatikan oleh perusahaan, mungkin khususnya perusahaan-perusahaan yang sifatnya sebagai penyedia jasa, gitu ya. Ataupun sebetulnya juga ini tidak menutup kemungkinan bagi perusahaan-perusahaan yang secara keseluruhan gitu ya, baik penjualan dalam produk ataupun penjualan dalam jasa ataupun layanan. Nah, mungkin saya izin sedikit cerita gitu ya Bapak Ibu, tempo hari waktu saya bermain gitu ya, mungkin saya juga suka kulineran, artinya berkunjung ke beberapa tempat makan ataupun juga cafe and eatery gitu ya di Surabaya. Jadi waktu itu mungkin saya ini sedikit cerita berkaitan dengan pengalaman gitu ya. Nah, waktu masuk ketika eh, di resto tersebut ya, langsung disambut dengan hangat oleh pelayannya dan juga berkaitan dengan baristanya. Nah, kemudian diarahkan untuk duduk gitu ya di tempat meja dan juga diberikan pelayanan berkaitan dengan buku menu dan juga disampaikan ada rekomendasi-rekomendasi makanan ataupun juga minuman yang menjadi best seller di restoran tersebut. Nah, sebelumnya dari saya gitu ya, memang tidak ada ekspektasi sampai segitu, cuman diberikan pengalaman ataupun pelayanan yang lebih bagi saya mungkin secara tidak sadar saya menyampaikan, pelayanannya ini cukup bagus ya, dan juga tempatnya bersih dan juga tempatnya nyaman duduknya, dan ini menjadi apa ya, mungkin secara psikologi gitu ya, tidak sadar, oh ini tempatnya enak nih ataupun bagus ataupun nyaman, sehingga ini akan menimbulkan suatu perasaan gitu ya yang mendorong mungkin kita akan balik lagi ke tempat tersebut, ke arah tersebut. Dan saya mungkin oh iya, saya mungkin bulan depan kalau udah gajian gitu ya bisa balik ke sana. Nah, itu suatu pengalaman yang berasal dari pelayanan-pelayanan ataupun ekstra pelayanan ya yang diberikan oleh perusahaan, yang sebetulnya ya dari segi mungkin makanan dan rasa itu juga standar lah ya teman. Memang dari segi pelayanan sangat-sangat baik dan mungkin benar-benar dipersiapkan bagi pelanggannya. Nah, ini ya Bapak Ibu semua, mungkin kalau kita bicara produk ataupun layanan gitu ya, mereka bisa saja mirip. Nah, artinya di sini tingkat competitiveness-nya itu sangat tinggi. Jadi produk bisa mirip, kemudian layanan juga bisa mirip, harga mungkin 11-12 gitu ya, ataupun bisa bersaing lah. Tetapi kadangkala kalau kita bicara pengalaman gitu ya, yang diberikan kepada pelanggan itu bisa menjadi pembeda, ataupun
bahkan sulit ditiru gitu ya. Jadi ada yang memang mungkin perusahaan yang benar-benar mengutamakan kualitas layanannya, dan juga mungkin ada yang ya udah yang penting eh, produk ataupun layananku laku ataupun terjual. Jadi mungkin di sini bisa saya tekankan gitu ya, berkaitan dengan pelayanan ini juga dapat menambah customer experience ataupun pengalaman pelanggan yang nantinya tuh mungkin kalau misalkan kita puas nih, kadangkala kita bisa merekomendasikan tuh ke kolega ataupun ke rekan-rekan ataupun ke teman-teman lainnya gitu ya. Jadi, oh saya pernah nih ke sini nih, enak nih, pelayanannya ramah, kemudian juga cepat gitu ya. Terus makanannya juga banyak variasinya dan lain sebagainya. Nah, disinilah yang sebetulnya menjadi kunci penting ya Bapak Ibu untuk kita bisa memahami bagaimana berkaitan dengan behavior, kemudian juga kebutuhan dan harapan dari pelanggan itu sendiri. Nah, mungkin boleh next. Nah, kalau kita gimana sih caranya kita bisa memahami kebutuhan gitu ya ataupun harapan dan ekspektasi dari pelanggan itu sendiri. Nah, di sini ada model yang Bapak Ibu berkaitan dengan service quality. Nah, di sini di service quality ini kita mungkin sebelum masuk dari situ ya, sebelum masuk ke dalam penjelasan modelnya ataupun metodologinya, kita perlu sebetulnya tadi ya yang saya sampaikan, kita perlu memahami behavior ataupun psikologi dari pelanggannya itu sendiri. Nah, untuk memahami tersebut ada konsep yang berkaitan dengan hal untuk pemahaman tersebut ya, itu berkaitan dengan ekspektasi disconfirmation paradigm ataupun paradigma di mana berkaitan dengan ekspektasi dan juga ketidaksesuaian kinerja dari perusahaan. Nah, di sini ada 3 hal penting ya Bapak Ibu yang mungkin perlu diperhatikan. Jadi di sini dalam model ini ya kita bisa membandingkan antara harapan dari pelanggan ya, ekspektasinya, expectation, dan apa yang mereka rasakan dari pengalamannya mereka atau persepsi lah ya, persepsi dari pelanggannya. Jadi 3 poin penting yang mungkin Bapak Ibu bisa perhatikan. Jadi yang pertama itu berkaitan dengan kinerja gitu ya. Jika kita rasa performa ataupun kinerja dari perusahaan itu eh, tidak sesuai gitu ya dengan harapannya kita ataupun ekspektasi kita sebagai pelanggan, tentu kita akan merasa kecewa, ya kan? Kadangkala ada yang over promises gitu ya, janjinya seperti ini seperti itu namun kenyataannya tidak. Nah, itu yang akan menimbulkan rasa kekecewaan bagi pelanggan gitu ya. Nah, kemudian jika kita merasa mungkin performa ataupun kinerja dari perusahaan tersebut sesuai dengan harapan kita gitu ya, sesuai artinya ya standar lah ya, so-so. Nah, itu tentu kita akan merasa puas gitu ya, ataupun ya ini sudah sesuai harapan kita nih gitu ya, sesuai dengan ekspektasi kita. Nah, itu tentu kita akan puas. Yang ketiga Bapak Ibu, ini yang sebenarnya paling penting ya. Jika kita merasa bahwa apa yang diberikan oleh perusahaan itu beyond our expectation gitu ya, beyond dari ekspektasinya kita, tentu kita akan merasa delight ataupun kita merasa terkesan. Nah, ini yang mungkin jarang diperhatikan oleh perusahaan-perusahaan. Bagaimana mereka bisa membuat customer-nya itu delight ataupun terkesan gitu ya, yang nantinya itu akan menimbulkan customer loyaltiness gitu ya, kemudian juga uh, mereka bisa merekomendasikan produk ataupun layanan perusahaan itu ke koleganya ataupun ke rekan-rekan lainnya. Nah, ini yang sebetulnya harus diperhatikan oleh perusahaan dan bagaimana perusahaan itu bisa membangun itu. Nah, dengan kerangka serve quality ini ya, ataupun kita sebutnya service quality, di sini mungkin Bapak Ibu mungkin di perusahaan gitu ya bisa sedikit terbantu untuk eh, pelaksanaan umpan balik dari pelanggan ataupun survei yang untuk memahami dari kebutuhan pelanggan itu sendiri bisa tercapture nih dengan secara utuh dan mungkin komprehensif, sehingga nantinya ketika kita menyusun strategi untuk peningkatan layanan itu bisa lebih akurat dan tepat. Nah, dari 5 kerangka di sini, Bapak Ibu, atau 5 aspek lah ya, kita bilangnya,
Nah, memang sebelumnya untuk service quality itu ada 10 Bapak Ibu. Cuman berkaitan dengan hal itu, si peneliti ya, para Suraman, Zeita, nah itu mereka mensimplifikasi dari aspek-aspek tersebut menjadi 5, yang mana 5 ini menjadi aspek umum yang sebetulnya ini menjadi best practice juga bagi perusahaan ya secara general untuk bisa memahami dan juga mengukur kualitas layanannya yang mereka berikan kepada pelanggannya gitu ya. Nah, untuk dimensi-dimensinya misalkan yang kita lihat di layar gitu ya Bapak Ibu, yang pertama terkait reliability ataupun tentang keandalan. Nah, apa sih sebetulnya keandalan ataupun reliability gitu ya? Nah, ini berkaitan dengan janji Bapak Ibu ataupun promise. Kadangkala kalau misalkan kita diberikan janji-janji lebih gitu ya, tapi ternyata si pemberi janji tidak menepati janjinya, nah kan kita merasa di PHP gitu ya. Nah, tentu kita akan merasa sedih atau juga malah kecewa. Itu juga berlaku sebetulnya Bapak Ibu bagi perusahaan. Artinya bagaimana perusahaan ini bisa secara konsisten dan juga bisa secara komprehensif gitu ya, mempertahankan kinerjanya sesuai dengan janji yang mereka berikan kepada pelanggan. Nah, misalkan nih sebagai contoh, mungkin tadi juga disampaikan oleh Bu Nanda gitu. Kalau kita belanja online misalkan ya Bapak Ibu, terus kemudian kita pesen nih hari ini dan kita lihat, oh estimasi nyampainya 2 hari lagi, gitu ya. Namun pada kenyataannya di 2 hari kemudian, gitu ya, itu barang kita belum sampai. Nah, tentu eh, ini ya biasanya itu kan juga berkaitan dengan permasalahan di pengirimannya ataupun di logistiknya, gitu ya. Tentu dari situ, meskipun nanti barangnya datang di besok harinya, gitu ya, hari ketiga ataupun hari keempat, dan kurirnya sudah menyampaikan minta maaf ataupun keramah tamahannya, gitu ya. Tentu dalam diri kita masih apa ya timbul kekecewaan gitu ya. Kayak misalkan harusnya 2 hari sampai gitu ya, dan aku bisa langsung misalkan kalau pesan baju ataupun pesan barang kita bisa langsung pakai di hari 2 hari ya setelahnya gitu ya setelah kita pesan. Nah itu yang perlu diperhatikan ya Bapak Ibu berkaitan dengan bagaimana perusahaan itu bisa menjaga keandalan ataupun konsistensinya dalam memberikan layanan, khususnya layanan yang telah dijanjikan ke pelanggan. Nah, kemudian eh, setelah kita ataupun perusahaan itu konsisten gitu ya, bagaimana perusahaan itu juga bisa mengukur jaminan ataupun assurance ya Bapak Ibu. Nah, assurance atau jaminan ini lebih ke arah bagaimana perusahaan gitu ya bisa memberikan rasa nyaman ataupun aman dan juga keramahan ya bagi pelanggannya sehingga pelanggan ini merasa bahwa apa yang diberikan oleh perusahaan itu dapat menumbuhkan kepercayaan ataupun building trust ya ke perusahaannya ataupun ke brandnya gitu ya. Misalkan nih sebagai contoh kalau misalkan kita ke bank gitu ya Bapak Ibu kita mau store uang. Nah, tentu kalau kita dilayani oleh customer service yang jutek gitu ya, tentu kita akan merasa apaan nih gitu ya. Teman kalau kita dilayani oleh customer service yang informatif, kemudian eh, baik gitu ya dan sangat membantu, tentu kita akan memberikan pesan positif gitu ya bagi eh, perusahaannya. Jadi assurance ini dan atau jaminan ini lebih ke arah bagaimana perusahaan gitu ya dapat mengarahkan psikologi dari pelanggan itu untuk bisa cenderung ke arah positif dan berkaitan dengan pengalamannya gitu ya. Nah, kemudian di sisi lain gitu ya, perusahaan itu juga perlu memperhatikan tangible-nya ataupun bukti fisiknya. Nah, bukti fisik ini berkaitan mungkin kalau misalkan dengan perusahaan produk gitu ya, berkaitan dengan produknya. Nah, kemudian kalau kita bicara perusahaan jasa ya berkaitan dengan layanan-layanannya gitu ya. Nah, khususnya layanannya mungkin kalau kita bicara berkaitan dengan bank gitu ya. Nah, tentu
dari sisi mungkin fasilitasnya, gitu ya, kemudian waiting areanya, sistem antreannya, gitu ya, ataupun banyak hal lah yang itu mungkin kita bisa nilai dari sisi fisiknya, gitu ya. Kadangkala kalau misalkan kalau misalkan kita store ke bank dan banknya itu kelihatan kotor ataupun kumuh, kadangkala mungkin ya kita butuh untuk setor uang gitu ya. Tapi tentu itu akan menimbulkan negative experience. Jadi kayak, ih aku nggak mau setor ke situ lagi karena banknya kotor. Mungkin aku pilih yang lebih jauh dikit, tapi banknya itu bersih gitu ya. Dan juga mungkin banknya itu ramah pelayanan. Nah, hal-hal yang seperti itu yang sebetulnya juga bisa menimbulkan pengalaman negatif bagi pelanggan. Nah, Bapak Ibu, tentu juga selanjutnya ya, perusahaan itu perlu apa ya, menumbuhkan rasa empati, Bapak Ibu. Jadi tidak hanya kita sebagai manusia juga ya yang kita berempati ke satu sama lain, tapi kalau kita bicara perusahaan, kita juga perlu berempati kepada pelanggan kita, gitu ya. Artinya gimana? Nah, misalkan nih contoh kalau misalkan di tempat-tempat umum gitu ya, ataupun perusahaan-perusahaan yang berkaitan ataupun institusi ya, institusi yang berkaitan dengan publik ataupun masyarakat ya, tentu kan banyak ya kalau kita bicara masyarakat itu bervarian atau beragam gitu ya. Misalkan sebagai contoh di salah satu halte itu ada penyediaan tentang fasilitas untuk tenaga disabilitas gitu ya, ataupun teman-teman dari disabilitas itu bisa juga nih merasakan pengalaman naik bus atau misalkan menunggu di halte gitu ya. Ataupun kalau kita bicara perusahaan, misalkan di restoran-restoran itu mereka juga ingin lebih menyeluruh gitu ya berkaitan dengan itu, bisa saja mereka menyediakan apa mungkin buku menu yang itu ada huruf braille-nya yang sehingga orang-orang ataupun teman-teman yang tunanetra itu bisa juga merasakan pengalamannya gitu ya ketika mereka berkunjung ke sana. Nah, yang terakhir Bapak Ibu mungkin berkaitan dengan responsiveness gitu ya. Nah, responsiveness ini tentu ya seberapa cepat dan tanggap ataupun sigap gitu ya layanan-layanan dan juga hal-hal yang perlu diberikan kepada pelanggan. Misalkan nih sebagai contoh kalau kita tadi ya balik lagi kalau kita ingin pesan suatu barang di e-commerce gitu ya, namun kita ingin tanya ke mungkin ke adminnya ataupun ke CS-nya gitu ya. Nah, kita berharap ketika kita bertanya gitu ya ke CS-nya, kita tidak menunggu lama gitu ya. Mungkin 3 sampai 5 menit gitu ya sudah dibalas oleh CS. Namun kadangkala kenyataannya dari CS tersebut baru balas sekitar setengah jam kemudian ataupun 1 jam kemudian. Nah, hal ini kan tentu akan menimbulkan apa ya? Mungkin ketika kita ingin beli di toko tersebut, akhirnya kita memilih toko lain karena ya itu tadi balik lagi hanya mungkin karena CS-nya yang tidak tanggap gitu ya atau tidak respon sehingga itu dapat menimbulkan experience ataupun pengalaman yang negatif gitu ya bagi pelanggan sehingga merasa mungkin memilih lebih baik memilih toko lain yang mungkin secara CS-nya itu bisa lebih responsif. Nah, hal ini ya Bapak Ibu yang menjadi uniqueness dari ServeQual, Service Quality Model, di mana model ini tidak hanya melihat layanan dari sisi teknisnya, gitu ya, kayak dari reliability-nya, kemudian tangible-nya, ya, tapi juga melihat dari sisi emosional, artinya dari empathy, ya, itu perlu diperhatikan oleh perusahaan agar nantinya perusahaan itu untuk meningkatkan layanan mereka benar-benar tepat, sehingga di sini perusahaan bisa dapat meningkatkan penjualannya gitu ya ataupun sales-nya lah. Nah, kemudian Bapak Ibu boleh yang perlu kita pahami ya setelah kita memahami gitu ya bagaimana pelanggan itu dan perusahaan dapat berinteraksi dengan pelanggannya, tentu di sini ada kesenjangan gitu ya ataupun ada gap-gap yang
sebetulnya ini perusahaan juga sudah bisa memahami gitu ya, sebelum mereka menciptakan ataupun meningkatkan layanannya. Nah, di sini mungkin sedikit saya jelaskan ada beberapa gap gitu ya Bapak Ibu, ataupun ada beberapa kesenjangan. Artinya kesenjangan ini lebih ke arah bagaimana perusahaan itu bisa memenuhi ekspektasi ataupun harapan dari pelanggan. Tentu kan kadangkala kalau kita bicara harapan dari pelanggan itu kan pasti ya selalu perfect gitu ya, sempurna ataupun setinggi langit. Dan kadangkala dari perusahaan itu juga eh, tidak bisa gitu ya sampai mungkin memenuhi secara keseluruhan. Tapi setidaknya kita bisa meminimalisir itu, Bapak Ibu semua. Kita bisa meminimalisir dengan memahami akar permasalahan dari gap-nya itu tadi, antara layanan yang kita berikan dengan pengalaman yang dirasakan oleh eh, pelanggan. Nah, misalkan nih yang pertama gitu ya, terkait kesenjangan antara harapan konsumen dan persepsi manajemen. Nah, ini yang sebetulnya juga perlu kita perhatikan bersama ya, Bapak Ibu. Kadang-kala kita sebagai manajemen gitu ya, manajemen dari perusahaan. Nih, misalkan kalau kita bicara mungkin sebuah restoran gitu ya, Bapak Ibu. Sebuah restoran kita merupakan restoran terkenal dengan kualitas-kualitas makanan yang kita berikan diakui oleh beberapa orang ataupun influencer gitu ya. Nah, sehingga ketika ada suatu permasalahan ketika penyajian makanan, ya, Bapak Ibu semua, ketika ada penyajian makanan, nah ada muncul mungkin permasalahan-permasalahan yang menyebabkan penyajian makanan itu tidak tepat waktu. Nah, di sini manajemen mungkin berpikir, oh ini kan restoran saya sudah terkenal gitu ya, dan juga eh, banyak yang memberikan pengalaman positif berkaitan dengan perusahaan saya ataupun restoran saya, sehingga ketika penyajian makanannya sedikit terlambat gitu ya, ataupun terlambat dari yang sesuai waktunya, nah manajemen beranggapan tidak apa-apa gitu ya, kayak ya mungkin memang ada kesalahan sistem dari perusahaan, dan manajemen menganggap bahwa pelanggan it's okay dengan itu. Namun kenyataannya gitu ya, kita sebagai pelanggan tentu juga tidak ingin ya. Kadang-kala kan kalau kita misalkan lapar, terus juga sudah disampaikan, oh mungkin waktu tunggunya 15 menit gitu ya, tapi ternyata tidak sesuai. Kayak datangnya mungkin 20 menit, ataupun mungkin di 25 sampai 30 menit gitu ya. Tentu kita akan merasa kecewa ya, meskipun eh, restorannya sudah terkenal dan juga sudah memiliki banyak rekomendasi positif. Nah, itu kesenjangan yang perlu diminimalisir ya, antara bagaimana persepsi perusahaan ataupun manajemen gitu ya terhadap harapan dari pelanggan itu sendiri. Nah, itu juga tergambarkan ya Bapak Ibu bagaimana di tabelnya gitu ya, atau di diagramnya itu ya, manajemen perception of customer expectation gitu ya. Perusahaan menganggap ekspektasi pelanggannya ini rendah gitu ya, tetapi ternyata pelanggannya memiliki ekspektasi yang tinggi. Nah, itu adanya kesenjangan tuh yang perlu diperhatikan bersama oleh perusahaan. Nah, yang kedua, berkaitan dengan kesenjangan antara persepsi manajemen dan spesifikasi kualitas layanan, gitu ya. Misalkan nih, kalau kita bicara tadi berkaitan dengan restoran, gitu ya, dari manajemen itu ingin eh, apa ya? Mungkin mereka ingin pelanggannya itu bisa sesuai dengan kinerja ataupun layanan dari perusahaannya, tetapi kadangkala SOP dari perusahaan itu tidak bisa langsung gitu ya, ataupun tidak bisa, ataupun apa ya, mungkin dari perusahaannya itu juga tidak bisa langsung memenuhi dari kebutuhan ataupun ekspektasi pelanggannya. Nah, itu yang disebut bagaimana persepsi manajemen itu tidak sesuai dengan spesifikasi kualitas layanan. Nah, kemudian yang gap ketiga itu ya, ada berkaitan dengan kesenjangan spesifikasi kualitas layanan dan penyampaian layanan gitu ya.
Nah, kadangkala kalau kita bicara tadi ya restoran, mungkin kan sudah ada SOP-nya ataupun standarnya. Tapi SOP-SOP tersebut atau standar-standar tersebut tidak bisa berjalan dengan optimal ataupun dengan maksimal gitu ya, Bapak Ibu. Nah, itu timbul kesenjangan tuh yang perlu dianalisis mungkin dari stafnya yang memang tidak menjalankan SOP-nya dengan baik gitu ya, atau ada sistem yang itu dapat merusak alur dari SOP-nya gitu ya, ataupun hal-hal lainnya yang perlu diidentifikasi lebih lanjut oleh perusahaan. Nah, kemudian ada gap keempat ya Bapak Ibu, bagaimana kesenjangan antara penyampaian layanan itu kepada komunikasi eksternal. Nah, ini juga berkaitan dengan janji tadi ya, ataupun promise. Jadi, bagaimana kita ingin menyampaikan bahwa, oh, kita bisa menyajikan makanan ini dengan cepat gitu 10 sampai 15 menit, tapi ternyata kenyataannya di luar itu. Sehingga janji-janji ini atau promise-promise ini yang perlu di-manage oleh perusahaan agar mereka akan tidak menimbulkan backfire ya bagi mereka. Sehingga kalau misalkan pelanggannya kecewa ataupun sedih kan tentu akan menimbulkan negative experience ya itu. Nah, kemudian yang kelima gitu ya, antara layanan yang diharapkan dan layanan yang dirasakan. Nah, ini yang tadi berkaitan dengan tadi ya, apa yang diberikan oleh perusahaan dan pengalaman bagi eh, pelanggannya. Nah, tentu Bapak Ibu semua untuk ini kita juga perlu memahami ya, gap-gap ataupun kesenjangan yang mungkin seringkali muncul ketika kita bicara berkaitan dengan pemberian layanan dan terkait dengan pengalaman ataupun kepuasan pelanggan. Jadi agar ini juga ya Bapak Ibu, perusahaan itu kadangkala sering mungkin misanalisis gitu itu, mispersepsi lah dari apa yang sebetulnya diinginkan oleh perusahaan gitu ya. Tapi kadangkala kita memahaminya berbeda sehingga treatment yang kita berikan itu juga berbeda. Yang mana bisa jadi karena pelanggan sudah memilih kebutuhan A tetapi diberikan pelayanan B, tentu akan mungkin bisa muncul kebutuhan B juga bagi pelanggannya gitu. Jadi malah makin banyak dan makin repot juga ya bagi perusahaan. Nah, itu ini yang perlu dipahami agar perusahaan itu bisa memberikan rekomendasi strategis gitu ya secara akurat dan tepat kepada pelanggannya. Nah, kemudian Bapak Ibu, kalau kita bicara model service quality gitu ya, banyak hal yang perlu kita perhatikan juga, bahwasanya ini juga timbul beberapa limitasi gitu ya untuk serval model tadi ya, service quality model yang berisikan lima dimensi. Nah, memang kalau berkaitan dengan serval model itu kan membantu kita gitu ya untuk memetakan harapan dari pelanggan dan juga persepsi dari pelanggan terhadap kinerja ataupun juga apa yang kita berikan sebagai perusahaan. Nah, asumsi bahwa harapan dan persepsi dari pelanggan ini itu kadangkala kalau kita bicara di serval model gitu ya, itu dianggap secara presisi gitu ya, dapat mengukur gap antara harapan dan mungkin kinerja dari perusahaan itu sendiri. Nah, kadangkala kalau kita bicara harapan ya Bapak Ibu, harapan tuh kalau menurut saya tuh tidak stabil. Artinya harapan tuh bisa berubah-ubah nih, tergantung konteks, mood ataupun informasi-informasi yang kita terima sebagai pelanggan gitu ya. Misalkan nih sebagai contoh, kalau kita datang ke restoran dalam kondisi lapar gitu ya, kalau kita waktu jam istirahat makan siang, udah lapar banget nih, udah pengen makan gitu ya. Tentu kadangkala harapan kita ya makanannya bisa datang lebih cepat gitu ya, karena kita sudah lapar. Namun berbeda kalau misalkan kita di jam-jam santai, kita berkunjung ke restoran gitu ya, kemudian kita pesan makan, tidak menutup kemungkinan kita ya tidak menuntut secara cepat gitu ya, untuk makanannya itu datang secara sesuai waktunya gitu ya, ataupun tepat waktu. Nah, hal ini yang sebetulnya juga menjadi dilematika ya, ataupun yang menjadi kunci penting kalau misalkan kita ingin menggunakan serval model
kita juga perlu eh, mengkombinasikan gitu ya, mungkin berkaitan dengan data-data tentang perilaku ataupun behavior daripada pelanggan itu sendiri. Sehingga kita bisa mengkombinasikan antara server model dengan data-data tersebut agar menciptakan peningkatan layanan yang lebih baik. Nah, kemudian yang kedua, Bapak Ibu, tadi juga saya sudah sampaikan gitu ya, kalau self qual ini sebetulnya menjadi best practice untuk kita mengukur ya pelayanan ataupun kepuasan pelayanan yang kita berikan atau untuk kepuasan dari pelanggan itu sendiri. Nah, kadangkala 5 dimensi yang tadi gitu ya Bapak Ibu itu sebetulnya kadang tidak cukup gitu ya bagi industri-industri tertentu ataupun sebagai dari perusahaan-perusahaan yang beranjak di sektor tertentu gitu ya. Misalkan sebagai contoh mungkin dari sektor teknologi. Nah, kalau bicara teknologi gitu kan, kita juga sebagai pelanggan mungkin experience-nya itu kan akan lebih ke teknologi usability-nya gitu ya, yang mana itu tidak tercapture pada service quality modelnya. Atau mungkin kita bicara sektor kesehatan gitu ya. Kadang kalau sektor kesehatan ya mungkin yang menjadi kepuasan adalah bagaimana pasien itu bisa sehat ataupun bisa sembuh dari sakitnya dan lain sebagainya gitu ya, yang itu kadang tidak bisa tercapture dengan utuh di serval model. Nah, sehingga banyak modifikasi-modifikasi berkaitan dengan service quality model ya. Jadi hal itu bisa disesuaikan ataupun bisa diimplementasikan sesuai konteks dari industri ataupun sektornya. Namun memang berangkatnya dasarnya juga tetap dari service quality model. Nah, kemudian ada juga Bapak Ibu limitasi daripada serval model gitu ya. Kadang berlebihan gitu ya berkaitan dengan gap-nya ataupun kesenjangannya tadi ya. Jadi kayak kita fokusnya ke kesenjangan apa nih yang kita perlu perbaiki, kesenjangan apa nih yang sebetulnya ini menjadi penting gitu ya bagi perusahaan. Tapi kadangkala kita tidak apa ya mungkin serta-merta sebagai perusahaan gitu ya akhirnya fokus kepada kesenjangannya, tidak memperhatikan kinerja-kinerja ataupun performa-performa di pelayanan yang di luar yang menjadi concern ataupun kesenjangan tersebut. Nah, kemudian yang selanjutnya gitu ya, kalau kita bicara serval model, kadangkala budaya pelanggannya itu sendiri ya, yang kadang kalau misalkan kita menggunakan serval model kan secara umum ya, secara umum itu kan akan menggunakan visioner ataupun menggunakan eh, survei gitu ya. Nah, itu kan tentu ada beberapa pelanggan yang misalkan teman dekat gitu ya, atau misalkan mereka dalam kondisi mood yang baik ataupun dalam hal-hal yang itu dapat mendorong mereka memberikan angka yang positif bagi perusahaan. Sehingga kadangkala itu apa ya, mungkin menjadi bias information juga ya bagi perusahaan ketika mereka mengolah data dari feedback-feedback pelanggannya. Nah, hal ini sebetulnya bisa dikombinasikan dari eh, metodenya ya, tidak hanya secara seksual kuantitatif, namun juga mungkin bisa dilakukan secara kualitatif gitu ya, atau dilakukan secara wawancara. Nah, memang dari keterbatasan ataupun limitasi serval model tersebut, Bapak Ibu, serval ini masih menjadi salah satu kerangka gitu ya, yang menjadi umum ataupun best practice karena memang yang mudah dipahami gitu ya, fleksibel dan dapat digunakan secara menyeluruh di industri gitu ya. Dan juga dengan note tadi yang mungkin kalau di industri-industri tertentu harus dimodifikasi gitu ya ataupun ditambahkan beberapa dimensi lain. Dan memang model ini juga tidak begitu sempurna, tapi ya balik lagi ya, untuk kita bisa memahami pelanggan, mengukur kepuasan pelanggan dengan pelayanan yang kita berikan, itu bisa lebih diminimalisir gitu ya, berkaitan dengan kesenjangannya. Nah, setelah kita memahami gitu ya, keunggulan ataupun juga keterbatasan dari serkual model ya Bapak Ibu, di sini mungkin saya izin sedikit menjelaskan bagaimana kita
bisa menyusun gitu ya, menyusun feedback terhadap pelanggan gitu ya. Bagaimana kita menyusun survei terhadap kepuasan pelanggan. Mungkin boleh bantu next. Jadi ada beberapa tahapan nih Bapak Ibu. Kalau di sini mungkin ya sebagai contoh, karena memang pada umumnya survei kepuasan pelanggan ini ataupun kepuasan konsumen ini menggunakan kuesioner gitu ya, ataupun menggunakan form-form yang kita bisa isi secara praktis sebagai pelanggan. Nah, ini ada beberapa tahapan gitu ya, kayak misalkan yang pertama itu kita bisa menentukan tujuan survei kita. Jadi kalau misalkan memang tujuan survei kita untuk mengevaluasi kualitas layanan, identifikasi kebutuhan pelanggan gitu ya. Nah, kita tentu perlu tetapkan dan kemudian berkaitan dengan kita perlu mengidentifikasi seberapa sampel ataupun responden yang kita perlu capture agar itu menjadi apa ya, mungkin representatif ya. Jadi kan kita nggak mungkin kita menyebarkan survei ke semua pelanggan kita. Tentu kita akan memilih sampel-sampel yang menjadi representatif gitu ya. Kemudian kita bisa merancang kuesioner, kemudian kita bisa melakukan pilot test gitu ya, atau uji coba dari instrumen-instrumen yang berdasarkan service quality tadi dimensinya gitu ya. Apakah pelanggan itu benar-benar memahami dari instrumen yang kita buat atau pertanyaan-pertanyaan yang kita buat. Nah, kemudian hingga ke pelaksanaan survei, pengolahan data, dan analisis data, hingga ke tindak lanjutnya. Nah, ini tindak lanjut yang menjadi penting ya. Mungkin boleh next. Yang perlu kita pahami bahwa tindak lanjut dari hasil pengolahan data ataupun yang kita peroleh feedbacknya dari pelanggan, itu kita petakan dalam kuadran. Nah, kuadran ini kita sebut sebagai kuadran importance performance analysis ya, yang di mana untuk sumbu Y-nya itu berkaitan dengan kepentingan dan juga X-nya itu berkaitan dengan kepuasan. Jadi kita itu mengukur juga ya Bapak Ibu, seberapa penting sih gitu ya layanan yang kita berikan dan juga seberapa puas layanan yang kita berikan kepada pelanggan. Nah, setelah itu dari instrumen-instrumen tadi yang misalkan kita susun ya, kita akan perlu capture tuh berkaitan dengan kepentingan dan juga kepuasan. Sehingga nanti kita bisa petakan mana yang menjadi prioritas utama gitu ya, mana yang kita perlu pertahankan gitu ya, dan juga mana yang menjadi prioritas nanti yang kita bisa perbaiki mungkin nggak segera gitu ya, tapi juga penting, dan yang mungkin yang terakhir itu mana yang sebetulnya itu nggak perlu buat pelanggan tapi kita malah effortnya di sana gitu ya. Jadi kadangkala itu yang menjadi perhatian dari perusahaan. Hal-hal yang sebetulnya tidak perlu bagi pelanggan ya, tapi malah menjadi extra effort. Nah, mungkin ini yang harus perusahaan bisa, mungkin boleh next ya, ada sedikit contoh nih Bapak Ibu. Nah, ini nanti contohnya seperti ini ya, dari indikator-indikator yang kita sampaikan ataupun yang kita berikan kepada pelanggan, kita bisa petakan, oh misalkan instrumen satu nih berkaitan dengan layanan. Nah, berarti kita harus mempertahankan nih untuk layanan kita, khususnya mungkin dari keramah tamahan ataupun apalah, gitu ya. Jadi instrumen-instrumen yang itu kita perlu capture dengan baik agar perusahaan bisa secara presisi, gitu ya, meningkatkan layanannya. Nah, mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Mungkin jika ada diskusi-diskusi ataupun pertanyaan gitu ya yang bisa disampaikan, boleh disampaikan ke kami gitu ya melalui chat Zoom atau mungkin bisa diskusi secara langsung. Saya kembalikan ke Pak Agam sebagai moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya dari Bapak Deva. Izin saya menyampaikan beberapa highlight sekaligus kesimpulan dari materi yang baru saja disampaikan oleh Bapak Deva. Yaitu yang paling menarik dengan materi pemaparan itu ada case study yang tadi disampaikan Bapak Deva. Nah, ini harus ada balance antara kepuasan dan kepentingan, yang mana ada di sisi low priority dan ada di posisi keep up to good work ya istilahnya itu ya. Nah, di situ ada beberapa poin dan titik yang mana terkait dengan instrumen-instrumen, namun lebih balance antara possible overkill dan yang lain lagi ada concentrate here. Nah, itu harus ada titik instrumen
yang mana balancing itu didapatkan. Intinya seperti itu. Baik, untuk selanjutnya sebelum kita memasuki ke sesi tanya jawab, izinnya saya menyampaikan beberapa hal terlebih dahulu. Yang pertama, saya ingatkan kembali kepada Bapak Ibu peserta yang memiliki pertanyaan atau ingin memberikan tanggapan, silahkan menuliskan di kolom chat Zoom. Jika berkenan untuk berinteraksi langsung dengan narasumber, Bapak Ibu juga dipersilakan menyampaikan secara langsung pada saat sesi diskusi nanti. Oke, kedua, jangan lupa untuk mengisi link absensi Bapak Ibu untuk kehadirannya yang telah dibagikan oleh tim KMMB di kolom chat Zoom. Tentunya sertifikat akan dibagikan setelah Bapak Ibu mengisi absensi tersebut dan akan dikirimkan melalui WhatsApp Group KMMB Webinar Series yang linknya juga tersedia di chat. Bagi Bapak Ibu yang masih memiliki pertanyaan atau ingin terus mengikuti rangkaian webinar Series Corporate Strategy 2025, silakan melakukan registrasi pada link yang telah disediakan oleh tim KMMB. Tahun ini, KMMB akan menghadirkan lebih banyak lagi tema strategis dengan narasumber profesional dari berbagai bidang. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut ke sesi tanya jawab. Nah, saya ingin memberikan sesi tanya jawab ini kepada pertanyaan yang menarik dari Bapak Basuki ya. Nah, izin bertanya Bu, jika kita ingin melakukan survei kepuasan kepada vendor agar mendapatkan hasil yang real dan bisa menjadi masukan tanpa harus ada hal-hal yang membuat tidak nyaman dari vendor, menurut pengalaman Ibu, kira-kira mekanismenya seperti apa? Mungkin dari aspek sampling atau aspek desain, kuesionernya. Terima kasih. Oke, itu dari Bapak Basuki, mungkin langsung ke Ibu Nanda ya. Oke, halo Ibu Nanda, apakah di tempat? Iya, oke, aman, Pak Agam. Oke, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Basuki, Ibu. Iya, oke. Sebelumnya terima kasih Pak Basuki atas pertanyaannya. Jadi memang survei kepuasan kepada vendor ini yang notabene juga pihak ketiga dari perusahaan ini terkadang memang cukup apa ya, butuh treatment gitu ya Pak, supaya yang bersangkutan juga dapat terbuka, menyampaikan persepsinya, dapat nyaman, dan memberikan aspirasi dengan jujur gitu ya atas kepuasannya. Nah, mungkin kalau dari saya itu mungkin akan lebih menyoroti survei ini bisa dari aspek desain instrumennya ya Pak yang disesuaikan lagi. Yang pertama itu mungkin sebelum pelaksanaan surveinya atau saat awal mau penyebaran survei ini dapat diberikan semacam disclaimer terlebih dahulu gitu Pak kepada tim vendornya ini bahwa survei ini sifatnya itu untuk perbaikan internal dan tidak berpengaruh juga terhadap hasil tender vendor ini gitu ya Pak. Soalnya takutnya mereka kurang nyamannya ini karena takutnya ada pengaruh terhadap, apa namanya, kerjaan mereka gitu nantinya gitu. Nah, hal ini supaya dari awal vendor ini juga bisa, aware gitu bahwa mereka boleh kok secara bebas menyampaikan persepsi aspirasinya dan, supaya ini juga nantinya adanya disclaimer ini dapat memberikan rasa aman dan juga nyaman, kepada para vendor ini gitu, Pak. Kemudian yang kedua itu, bisa juga, Pak, kalau terkait, di bagian identitas respondennya itu, which is di sini adalah vendor, itu dibuat, anonim gitu ya, Pak. Jadi bukan langsung identitas personalnya atau perusahaannya, tapi, dapat langsung berdasarkan jenis layanannya. Nah, ini juga bisa juga Pak seperti ini, namun tentunya juga disesuaikan dengan kebutuhan dari Pak Basuki. Kemudian, apalagi ya, mungkin dari sisi instrumen itu kalau misalkan melalui kuesioner itu bisa juga Pak dicantumkan, apa namanya, tambahan seperti open question, di mana, nanti pihak vendor ini dapat menyampaikan atau menuliskan, apa, aspirasi atau persepsi mereka pada open question tersebut. Atau mungkin better dilakukan wawancara gitu Pak, secara one on one gitu kepada mereka, supaya lebih leluasa lagi dalam menyampaikan persepsinya, gitu. Dan yang terakhir mungkin boleh Pak kalau melibatkan pihak eksternal gitu ya, supaya lebih netral dalam pelaksanaan survei ini dan agar vendor juga dapat merasa lebih nyaman dan lebih netral leluasa gitu ya Pak dalam menyampaikan persepsi dan juga, aspirasinya. Nah terkait tim eksternal ini
Sebenarnya bisa kok Pak kalau melalui KMMB karena kebetulan kami juga ada servis terkait survei kepuasan. Nah ini izin soft selling ya Pak sama Pak Basuki. Nah kurang lebih itu sih Pak kalau dari saya. Saya kembalikan kepada. Ya, baik. Bapak Bapak Basuki, itu tanggapan dari Bu Nanda. Mungkin ada Ya, tambahan lagi dari ya baik Pak. Tadi highlight-nya sudah kami noted ya. Terima kasih sekali apa namanya insight-nya. Terima kasih Ibu. Ya, Terima kasih Pak. Iya. Mungkin sedikit menambahkan gitu Pak. Jadi menarik sebetulnya yang tadi disampaikan oleh Bu Nanda gitu ya. Kalau misalkan kita menggunakan konsultan ataupun juga pihak eksternal ya. Mungkin kalau misalkan menggunakan KMM. Jadi memang ada juga Pak dari kami itu berkaitan dengan survei ke pelanggan juga ataupun ini perusahaannya konteksnya B2B ya. Mungkin juga bisa sedikit relevan kalau misalkan kita ingin survei ke vendor ataupun mitra kerja. Jadi kadangkala kan kalau misalkan kita bicara dengan bisnis to bisnis gitu ya ada hubungan industrialnya. Jadi memang itu aspek yang sebetulnya menjadi kadang informasi yang diberikan oleh pelanggan ataupun pihak ketiga itu kurang leluasa gitu ya. Nah, namun dari pengalaman kami kalau misalkan menggunakan pihak eksternal Pak, jadi disampaikan nih sebelumnya oleh perusahaan klien kami bahwa oh ternyata maaf pelanggan ataupun mitra kerja kita tuh ketika kita survei secara internal mereka merasa aman-aman aja gitu ya. Mungkin karena satu lingkup grup gitu ya. Namun ketika menggunakan jasa eksternal gitu ya, waktu kita membantu mereka perusahaan klien tersebut untuk wawancara secara mendalam gitu ya, dan juga survei secara mendalam, mereka lebih banyak bercerita ataupun berkaitan dengan harapan dan juga pain point-nya ya ataupun keluhan ataupun komplainnya yang itu tuh bisa sangat apa ya, ada yang sangat emosional juga ada yang sangat-sangat brutal. Nah itu menjadi apa yang mungkin bisa meminimalisir bias information juga yang diberikan oleh mitra kerja ke perusahaan lain kan. Itu sih. Mungkin boleh dilanjut ke Pak Ageng. Pak Deva atas jawabannya. Nah, itu. Bisa Bapak Ibu menggunakan KMMB jadi kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Nah, KMMB tentunya sudah memiliki berbagai macam portofolio bagus dari perusahaan pemerintah dan selanjutnya mengingat keterbatasan waktu, mohon izin, sesi tanya jawab harus kita cukupkan Bapak Ibu pada kesempatan kali ini. Ibu informasi di Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn, serta melalui website kmb.co.id. Sebelum kita benar-benar mengakhiri webinar spesial series pagi hari ini, tentunya akan sangat disayangkan apabila tidak mengabadikan momen berharga ini. Oleh karena itu, kami mohon kepada Bapak Ibu peserta untuk dapat mengaktifkan kamera agar sesi foto bersama dapat berjalan dengan lancar. Oke, di sini ada 3 slide di layar saya. Oke, boleh langsung saja tim operator. Slide kedua 3, 2, 1. Dan slide terakhir 3, 2, 1. Oke. Terima kasih Bapak Ibu, sesi dokumentasi mengisi link sesi kehadiran dipersilakan untuk segera mengisi melalui link yang sudah dibagikan oleh tim KMB di kolom chat.
Zoo. Sertifikat akan diberikan setelah absensi terisi dan akan dibagikan melalui WhatsApp Group KMB Webinar Series. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dua narasumber kita, Ibu Nanda dan Bapak Deva, yang telah berkenan berbagi ilmu dan pengalamannya. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang sudah mengikuti webinar ini dari awal hingga akhir. Semoga apa yang kita pelajari hari ini membawa manfaat bagi kita semua. Saya, Agam Dirgantara Arab, selaku moderator, mohon maaf apabila ada kekurangan dalam membantu jalannya acara. Sampai jumpa pada webinar berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam beraktivitas kembali.